Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullahi ta'ala wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhan nas, atahaddatsu ilaikumul yawma an ahammiyatit ta'allumi wal ilmi fi hayatina. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa qur rabbi zidni ilman wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ikhwati fillah, yakunu ta'alluma sabila li tahsinin nafsi wa tatwiriha. Bit ta'allumi tatahaqqaqu min ilmina wa min ma'rifatina bima yanfa'una fid dunya wal akhirah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Fi zamanina hadha yajibu alaina an nuhsina at-ta'alluma wa natafada at-ta'alluma alladhi la yufid, wa yajibu an natahalla bil akhlaqil fadilah wal ikhtiyari lit tariqis shawabi fit ta'allum. Qala al-mu'minur rasyid, al-ilmu nurun wal jahlu zulmatun. Ayyuhal muslimun, tadhakkaru anna at-ta'alluma laysa maqsuran ala saninat darasati fahasbu, bal huwa mustamirun tawal al-hayah. Qala al-hakim, man lam yata'allam wa yatlubil ilma fa innahu yafqidun nama wat tatawwur. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Mukarramah, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diberikan oleh dosen kita, yakni Bapak Junaidi MPDI. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yakni tentang pengertian teori belajar behavioristik, dan yang kedua yakni tentang pengaruh dan positif dari teori belajar behavioristik, dan yang terakhir tentang penerapan teori belajar behavioristik. Langsung saja pada poin yang pertama, yakni tentang pengertian teori belajar behavioristik. Apa sih itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya lingkungan eksternal dalam membentuk perilaku. Teori ini dikembangkan oleh para psikolog seperti Ivan Pavlov, John B. Watson, dan B.F. Skinner. Mereka percaya bahwa perilaku manusia dan hewan dapat dijelaskan dan diprediksi dengan memperhatikan bagaimana individu merespon stimulus dari lingkungan mereka. Contohnya, Ivan Pavlov menemukan konsep conditioning klasik, sementara Skinner dikenal dengan teori operant conditioning. Ivan Pavlov mengembangkan konsep conditioning klasik yang menunjukkan bahwa respon terhadap stimulus tertentu dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus yang tidak dikondisikan dan stimulus yang dikondisikan. John B. Watson kemudian mengaplikasikan konsep ini dalam konteks psikologi manusia dengan penekanan pada observasi perilaku yang dapat diamati. B.F. Skinner menyumbangkan konsep conditioning operant yang menekankan pentingnya konsekuensi atas perilaku dalam pembentukan dan pemeliharaan perilaku. Salah satu aplikasi terpenting dari teori behavioristik adalah dalam pendidikan. Melalui penerapan penguatan positif dan negatif, guru dapat membentuk perilaku yang diinginkan pada siswa dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya adalah memberikan pujian kepada siswa ketika mereka menjawab pertanyaan dengan benar, atau memberikan hukuman kepada siswa ketika mereka melanggar aturan. Secara luas,
Teori ini telah diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari pendidikan hingga psikoterapi, meskipun memiliki kekuatan dalam menjelaskan perilaku yang teramati dan dapat diprediksi. Kritik terhadap teori ini mencakup kurangnya penjelasan tentang aspek internal seperti pemikiran dan perasaan, serta kurangnya perhatian terhadap konteks sosial dan budaya dalam pembentukan perilaku. Dalam perkembangannya, teori belajar behavioristik telah memberikan landasan bagi pengembangan pendekatan-pendekatan lain dalam psikologi, seperti teori pembelajaran sosial Albert Bandura yang menekankan peran pemodelan dalam proses pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa sementara teori belajar behavioristik memberikan kontribusi penting dalam pemahaman perilaku manusia, pendekatan yang lebih inklusif dan holistik terus berkembang untuk menjelaskan kompleksitasnya. Salah satu aplikasi terpenting dari teori behavioristik adalah dalam pendidikan. Melalui penerapan penguatan positif dan negatif, guru dapat membentuk perilaku yang diinginkan pada siswa dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya adalah memberikan pujian kepada siswa ketika mereka menjawab pertanyaan dengan benar, atau memberikan hukuman kepada siswa ketika mereka melanggar aturan. Teori belajar behavioristik tetap menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam psikologi pendidikan. Meskipun demikian, penggunaannya perlu dipertimbangkan secara bijaksana dengan memperhatikan keunikan dan kompleksitas individu dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pemahaman terhadap teori ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam upaya meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Itu poin yang pertama tentang pengertian teori belajar behavioristik. Langsung saja pada poin yang kedua, yakni tentang pengaruh positif dan negatif dari teori belajar behavioristik. Yang pertama tentang beberapa pengaruh positif yang dimiliki oleh teori belajar behavioristik adalah, yakni siswa-siswa selalu dibiasakan untuk latihan dan praktik. Mereka dilatih untuk memiliki unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Dan yang kedua, yakni siswa didorong untuk berpikir linier dan konvergen. Dan yang ketiga, yakni siswa dengan mudah mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Dan yang keempat, yakni siswa dapat mengembang kemandirian dalam pembelajaran. Dan yang kelima, siswa dapat belajar cara-cara baru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan efektif melalui praktik yang berulang-ulang. Selanjutnya, beberapa pengaruh negatif yang dimiliki oleh teori belajar behavioristik adalah, yang pertama, yakni siswa sangat dibatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasinya. Dan yang kedua ialah teori behavioristik bersifat pasif dan hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, pembelajaran menjadi kurang menyenangkan bagi siswa. Dan yang keempat, siswa kadang mendapat hukuman verbal atau fisik. Hal ini tentu saja dapat berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Salah satu contohnya adalah memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan. Dan yang kelima, yakni tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Jadi kesimpulannya, yakni positifnya dari teori belajar behavioristik memberikan fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, sehingga memudahkan pengamatan dan analisis. Ini juga memberikan landasan untuk teknik pembelajaran yang efektif seperti penguatan positif dan operan conditioning. Namun, ada juga beberapa kelemahannya. Misalnya, teori ini cenderung mengabaikan proses mental internal dan motivasi individu, serta kurang memperhatikan aspek kognitif dari pembelajaran.
Selain itu, pendekatan yang terlalu terfokus pada stimulus dan respon dapat dianggap terlalu mekanis dalam menjelaskan kompleksitas perilaku manusia. Dan poin yang terakhir yakni tentang penerapan teori belajar behavioristik. Penerapan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, penggunaan reward dan punishment. Guru menggunakan sistem reward dan punishment untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik diberi pujian atau hadiah, sementara perilaku yang mengganggu dapat diikuti dengan konsekuensi negatif. Yang kedua, penggunaan reinforcement. Dalam konteks ini, guru memberikan reinforcement positif atau negatif untuk memperkuat atau mengurangi perilaku tertentu. Contohnya, penguatan positif dapat berupa pujian atau pengakuan atas prestasi siswa. Sementara penguatan negatif dapat berupa penurunan beban tugas atau tanggung jawab. Selanjutnya, penerapan dalam pembelajaran. Yang pertama yakni modeling. Guru memberikan contoh perilaku yang diharapkan kepada siswa dengan menunjukkan contoh yang jelas dan positif. Siswa dapat mengamati dan meniru perilaku tersebut. Dan yang kedua yakni shaping. Guru menggunakan teknik shaping untuk membimbing siswa menuju perilaku yang lebih kompleks secara bertahap. Misalnya, dalam pembelajaran menulis, guru dapat memulai dengan memberikan umpan balik positif atas usaha menulis awal siswa dan secara bertahap untuk meningkatkan standar kinerja. Penerapan teori belajar behavioristik dalam kelas dapat membantu guru mengelola kelas dengan efektif dan memfasilitasi pembelajaran siswa dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada reward, punishment, reinforcement, modeling, dan shaping. Guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan positif siswa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.